Tradisi yang satu ini sudah terkenal seantero negeri, bahkan sampai ke mancanegara. Semua pasti tahu sama kerapan sapi. Tapi Sengkok yakin belum banyak yang tahu kalau kerapan sapi lahir dari tanah ini. Selamat datang di Pulau Sapudi, pulaunya kerapan sapi. Kenalkan, nyamana Sengkok Yono. Dalam bahasa sini, Sengkok artinya saya. Sengkok asli pemuda Sapudi. Kenalkan juga jagoan Sengkok. Namanya Gajah Mada Junior. Ini baru pertama kalinya dia ikut kerapan sapi. Kali ini peserta kerapan adalah sapi-sapi yang masih kecil. Rata-rata usianya baru 6 bulan. Kami menyebutnya kerapan Puntule atau kerapan kecil. Jarak tempuhnya juga cuma 130 meter. Bagi orang Sapudi, kerapan sapi bukan sekedar tradisi. Ada rasa kebanggaan, mangkana terus lestari sampai satia. Gak ada yang tahu persis sejarah kerapan sapi. Kata orang-orang tua dulu, kerapan sapi awalnya dikenalkan oleh Pangeran Katondur dari Pulau Sapudi buat membajak tanah sawah yang tandus. Sekarang arena kerapan sapi nggak mesti di persawahan. Lapangan ini jadi langganan rutin kerapan sapi setiap bulan. Setiap ada kerapan, ya begini suasananya. Bukan cuma joki dan para pemilik sapi saja yang datang. Warga satu pulau tumplek ke lapangan. Ingin menyaksikan jagoan mereka adu cepat di arena. Ya, sekaligus hiburan. Selain jadi pesta rakyat, kerapan sapi punya makna tersendiri bagi orang Sapudi. Gotong royong dan mempererat persaudaraan. Di arena banyak yang terlibat.
satu pasang sapi kerap yang urus sedikitnya 6 orang. Dari joki yang mijat-mijat sapi sampai penyemangatnya alias tukang ngebrek supaya larinya kenceng. Tiba juga giliran sapi Sengkok. Ini putaran kedua setelah babak pertama dia menang. Semua sapi yang ikut kerapan adalah sapi jantan. Jadi maklumlah kalau larinya nggak beraturan. Ini bagian dari penilaian juga. Selain kecepatan, lurus tidaknya sapi ketika berlari jadi penentu kemenangan. Ada hadiah menanti buat pemenang. Yang pasti sapi kerap yang menang, menaikkan gengsi pemiliknya. Harga tawaran sapi bisa naik berkali lipat. Yang kecil gini bisa sampai 30 juta rupiah. Kalau sapi kerap besar yang langganannya juara, bisa setara dengan mobil mewah harganya. Buat Sengkok, kalah menang tak jadi masalah. Ikut kerapen saja sudah seneng. Sedikit sumbangsih yang bisa Sengkok beri untuk menjaga tradisi kami. Di sini sapi kerap itu istimewa. Mengurus sapi istimewa ya harus spesial. Kandangnya permanen, mirip seperti rumah orang. Ya, jaga-jaga supaya nggak dicuri orang. Setiap hari harus dimandiin 2 kali sehari. Sama kayak yang mandiin. Kalau bersih, sapi jadi sehat dan jauh dari macam penyakit. Habis mandi biasanya kendang atau jemur. Buat lemesin otot-ototnya. Postur badan sapi kerap memang harus diperhatikan. Cek sampai terlalu gemuk. Badannya harus ringan dan ototnya harus kuat. Supaya bisa lari kencang di arena nanti. Untuk itu soal makanan jadi perhatian. Selain makanan wajib, ada ramuan khusus. Sengkok ben teman-teman biasanya sebut jamu. Ini Sengkok sedang ambil salah satu ramuan bahannya. Resep jamu kami dapatkan dari orang-orang tua dulu. Tapi biasanya setiap juragan yang punya sapi kerap ada resep sendiri-sendiri.
Memangnya orang saja yang minum jamu. Sapi kerap di sini juga minum. Rutin 3 kali sehari. Itu tadi cerita soal sapi kerap. Tapi nggak semua sapi di sini bisa jadi sapi kerap. Banyak yang dipelihara untuk jadi sapi potong. Mau sapi kerap atau sapi potong, di sini semuanya sama. Sama-sama sapi ras Madura, ras asli Indonesia. Pulau Sapudi memang tempat penghasil sapi ras Madura. Sapi sini agak beda dengan sapi-sapi yang Bekna lihat pada umumnya. Ciri khasnya bisa dilihat dari warna kulit yang coklat dan merah bata. Dan dari sinilah mereka berasal. Pulau Sapudi, surganya sapi. Pulau Sapudi, pulau kecil saja. Luasnya 35 km persegi. Ya, kira-kira Pak Ibuan kali lapangan sepak bola. Letaknya di sebelah Pulau Madura. Cuma perlu 1 jam mengelilingi pulau ini pakai sepeda motor. Kalau Bekna mau datang kemari, Bekna harus menyeberang lagi pakai kapal dari pelabuhan di Sumeneb, Madura. Ya, sekitar 3 jam, merapatlah Bekna di Pulau Sapudi. Biar pulaunya kecil, jumlah sapi melimpah di sini. Memelihara sapi sudah jadi bagian dari kehidupan warga. Orang Sapudi nggak melihara sapi. Bukan orang Sapudi namanya. Engkau boleh berbangga. Karena Pulau Sapudi tercatat sebagai pemecah rekor populasi sapi terbanyak di Indonesia. Tercatat ada lebih dari 40.000 ekor sapi ras Madura. Mangkana Kampung Sengkok juluki Pulau Sape. Sapi ras Madura Sapudi punya cita rasa yang beda. Apalagi kalau sudah ditangani sama ibu-ibu di sini. Warga Sapudi juga suka masak daging sapi. Jadi makanan khas daerah sini namanya kerengasem atau masak poteh. Serat daging sapi ini halus, beda dengan sapi-sapi lainnya. Itu karena sapi di sini diberi makan jerami atau tumbuh-tumbuhan langsung dari alam, nggak pakai makanan pabrikan. Seperti sapi-sapi di kota, lebih sehat dan lebih enak rasanya. Sebentar saja dimasak, dagingnya sudah empuk. Ayo, segera disantap. Soal rasa, Sengkok yakin gak kalah sama rendang Padang sana.
yang bikin tambah nikmat makan di pinggir pantai sambil ditemani pemandangan indah di Pulau Sapudi. Mantap sekali, thank you. Hari Rabu, harinya sapi di Pulau Sapudi. Di sini ada pasar sapi terbesar di Sumeneb. Pasar Rebuan namanya. Kalau sudah siang begini, pasar ramai sekali. Semua warga Sapudi yang mau jual sapinya ya lewat pasar ini. Sebab di pasar ada banyak calon pembeli dari luar pulau. Sengkok juga senang kemari. Walau bukan mau beli sapi. Namanya juga tukang sapi. Ini harganya. 20. Kalau penjual menawarkan sapinya 8.000, maksudnya itu 8 juta. Biar singkat dan lebih murah didengar. Haha, macam-macam saja jual sapi di sini. Setiap hari pasaran, ratusan ekor sapi diperjualbelikan. Perputaran uangnya bisa sampai ratusan juta sehari. Harga jual sapi juga bervariasi, dari yang 8 juta sampai puluhan juta ada. Tergantung Mbak Nah ingin beli sapi yang bibit bebet bobotnya seperti apa. Pasar usai, sapi-sapi yang terjual siap dikirim ke luar pulau. Kalau pantai sedang surut begini, sapi-sapi harus berjuang sedikit menuju kapal. Harus berenang. Setiap minggu nggak kurang dari 500 ekor sapi siap disebar ke berbagai wilayah Indonesia. Tapi hebatnya, sapi di Sapudi nggak pernah habis. Hebat Tangki, kampung Sengkok ini. Mungkin karena keistimewaan pulau ini, makanya dulu penjajah Belanda pernah menduduki Pulau Sapudi. Bukti peninggalannya ya mercusuar ini.
Mercusuar ini dibangun pada tahun 1887 oleh seorang arsitek Belanda. Dulu mercusuar ini digunakan untuk memandu kapal-kapal Belanda yang masuk dari Laut Jawa ke Selat Madura untuk bersandar di pelabuhan Tanjung Perak. Meski sudah berusia 129 tahun, mercusuar Ria masih berdiri kokoh dan difungsikan sampai saat ini untuk menjaga lalu lintas laut sekitar Pulau Sapudi. Ayo, sengko acek bekna semua naik ke atas mercusuar. Untuk sampai ke puncak mercusuar, bekna harus naik 350 anak tangga dengan ketinggian sekitar 80 meter. Bagian puncak mercusuar merupakan titik tertinggi di Sapudi. Bisa dilihat betapa cantiknya Kampung Sengkok Pulau Sapudi. Ini cerita dari Kampung Kebanggaan Sengkok, Pulau Sapudi. Pulau kecil dengan sejuta potensi. Beruntungnya, Sengkok lahir dan besar di tanah subur dengan tradisi yang luhur. Indonesia bagus.